Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggak perlu pantun berarti Pak ya. Kalau udah semangat jawabnya nggak perlu pantun Pak ya. Boleh Pak ya? Boleh Ustaz? Boleh Pak ya? Boleh. Dan salam Pulau Kuningan dipungut anak di pinggir kali. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya mau harus pakai pantun lagi Pak ya. Iya Ustaz. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini sebagai petunjuk bagi manusia. Semoga kita semakin akrab dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Amin. Semakin dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan minimal bisa khatam 1 kali. Amin. Lebih baik lagi lebih dari itu, 2 kali, 3 kali, atau seperti nanti akan kita bicarakan dalam materi malam ini tentang 5 nasihat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Salat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah SAW serta keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dalam kebaikan sampai hari kiamat nanti. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah berkenan mengumpulkan kita, khususnya jemaah Masjid Darul Muttaqin ini bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu, hamba Allah yang berbahagia, saya merasa nyaman sekali masjid ini Pak ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum pandemi kali ya, masih isi khutbah Jumat belum senyaman ini. Iya. Ya, masih mungkin belum hasilnya belum sebanyak ini. Iya Ustaz. 3 tahun yang lalu tuh Pak ya. Betul. Ini Berkat baru infak wakaf Ustaz. Berkat infak jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Murni. Ya. Jadi ini barokah ya, semoga Masjid Darul Muttaqin dan jamaahnya semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dimudahkan rezekinya, dilimpahkan barokahnya. Dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bertambah rezekinya setiap bulan. Ya. Amin. Dan dikumpulkan Setiap hari Ustaz. setiap hari. Setiap bulan. Setiap hari bertambah rezeki. Semakin dikeluarkan semakin bertambah, karena tidak akan berkurang harta yang sedekah, tidak akan berkurang harta yang diinfakkan. Malah Allah janji setiap infak yang kita keluarkan Allah akan ganti. Surat Saba ayat ke-39, surat ke-34 ya, surat ke-34 ayat 39. Semoga malam ini kita bisa semakin menambah motivasi kita beramal di bulan Ramadan dengan judul materi dari IKA di Kota Pekanbaru, 5 nasihat Nabi Muhammad. Anak-anak sudah tahu ya judulnya ya? Sudah ditulis belum judulnya? Atau sudah ada ya? 5 nasihat Nabi Muhammad khusus di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa amalan yang diajarkan Rasulullah kepada kita yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kasratul tilawatil Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Seorang sahabat Huzaifah bin Yaman mengatakan sesungguhnya puasa itu memperbanyak membaca Al-Quran dan memberi makan fakir miskin. Makanya sangat mulia sekali amalan memperbanyak baca Al-Quran dan memberi makan fakir miskin di bulan Ramadan. Nah, para salafus saleh, orang-orang terdahulu memberi contoh kepada kita. Imam Malik, Bapak dan Ibu, ketika masuk bulan Ramadan itu meninggalkan majelis hadisnya khusus untuk membaca Al-Quran. Imam Syafi'i berapa kali bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan? 60 kali ya, Ustaz tahu. 60 kali. Artinya setiap hari Imam Syafi'i itu khatam 2 kali. Begitu kedekatan beliau dengan Ramadan. Kemudian Imam Qatadah
mampu mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Aswad, salah seorang ulama salafus saleh, juga mengkhatamkan Al-Quran 2 hari sekali. Lebih sedikit lagi, lebih banyak lagi beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 hari bisa 1 kali khatam. Bahkan Amr bin Qais, seorang pedagang, beliau profesinya pedagang. Ketika masuk bulan Ramadan, ia tinggalkan perdagangannya khusus untuk baca Al-Quran. Ini hebatnya para ulama-ulama kita terdahulu, Bapak dan Ibu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi yang pertama, mari kita perbanyak baca Al-Quran. Bapak dan Ibu, di malam yang ke-12 ini sudah ada yang khatam? Sudah ada yang khatam sekali? Ada terus tak malu dah. Ada, coba baru, insya Allah ada. Ya. Ibu ya. Ya. Kalau dapat 10 hari ke-10 sekali berarti bisa 3 kali. Karena kan sudah banyak rumusnya sekarang kan, beredar di WhatsApp di mana-mana Pak ya. Rumusnya untuk bisa khatam 5 kali berarti baca 5 juz per hari. Setiap selesai sholat baca 1 juz. Kalau mau satu kali khatam berarti setiap selesai sholat baca 2 lembar ya, atau 4 halaman. Kali 2 kan 20 halaman 1 juz. Nah, kalau mau 3 kali khatam berarti setiap hari kita baca 3 juz. Itu aja rumusnya. Mau 5 kali khatam setiap hari 5 juz. 6 kali khatam setiap hari 6 juz. Nah, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan lebih daripada di luar bulan Ramadan. Amalan yang kedua, memperbanyak sedekah. Nah, ini yang Bapak dari hati ke hati tadi. Ya, memperbanyak sedekah itu ternyata juga sangat dianjurkan oleh Nabi di bulan Ramadan. Ya, kasratus sedekah. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, hadis riwayat Bukhari juga. Jadi diajarkan kepada kita untuk mempunyai sikap empati dan memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Makanya Bapak dan Ibu kan paling banyak sekarang berbagi takjil, ya, takjil berbuka puasa. Namanya memberi buka puasa karena ada hadisnya mengatakan siapa memberikan buka puasa pahalanya sama dengan dia berpuasa. Maka berniatlah kita, minimal kita memberi takjil kepada tetangga kita atau ke siapapun yang kita mau berikan di bulan Ramadan ini, karena pahalanya luar biasa. Kan setiap perbuatan baik di bulan Ramadan Allah balas 10 sampai 700 kali lipat. Ya, 10 sampai 700 kali lipat. Maka sayang sekali kalau kita tidak melakukan perbuatan sekecil apapun perbuatan baik itu, Allah balas. Ya, diajarkan juga kepada kita untuk merasakan empati kepada anak yatim dan fakir miskin di bulan Ramadan. Makanya kan selalu ada pembagian santunan anak yatim ya. Kemudian di akhir Ramadan nanti ada pembagian zakat fitrah untuk mereka yang mustahik, yang berhak untuk menerima zakat. Ya, kemudian ditambah kuatnya oleh hadis Rasulullah satu lagi, siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang berpuasa, maka ia akan mendapat ganjaran yang serupa dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran orang yang berpuasa itu. Jadi ini hadis riwayat Tirmizi. Ya, motivasi inilah yang akhirnya banyak sekali orang membuat paket berbuka puasa dan itu gratis dibagikan. Mau di jalan, di masjid, setiap masjid kalau kita berhenti sekarang di jalan pasti ada yang menyiapkan buka puasa, dan biasanya kita juga bergiliran ya Pak ya. Ada yang mengantarkan buka puasa untuk melatih kita berbagi buka puasa kepada saudara-saudara kita. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah apa yang terbaik? Lalu Rasulullah SAW menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Ya, sedekah fi Ramadan. Maka betul yang dikatakan Bapak tadi, tidak ada tandingannya nih sedekah di bulan Ramadan. Kadang-kadang orang menunggu untuk sedekah itu di bulan Ramadan, membayar zakat juga ditunggunya di bulan Ramadan karena balasannya luar biasa. Padahal saudara bisa saja membayar zakat seperti zakat harta Bapak dan Ibu itu dari Januari sampai Desember kalau hitungannya. Tapi banyak yang menggunakan para pedagang itu dari Ramadan ke Ramadan.
hitungannya dari Ramadan ke Ramadan itu 1 tahun, karena dia ingin mengeluarkan sedekah, zakat, infak terbaiknya di bulan Ramadan. Nah, sampai Allah juga menguatkan, memotivasi kita dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Saya bacakan artinya saja supaya kita lebih paham. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali setelah kematian datang. Roh tadi menyesal. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Padahal dia sudah meninggal, roh itu ya. Dia menyesal setelah tahu pahala infak yang besar itu setelah dia meninggal. Dia bilang, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang yang soleh. Jadi orang yang sudah meninggal itu, Ibu, Bapak, kalau mereka ingin hidup lagi, apa amal pertama yang ingin mereka lakukan adalah sedekah. Karena setelah dia meninggal baru diperlihatkan Allah betapa besarnya ganjaran untuk orang yang bersedekah. Makanya dia menyesal, kenapa enggak semua hartaku saja aku berikan ya Allah ketika masih hidup. Gitu. Saking menyesalnya dia melihat ganjaran yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bersedekah. Nah, ini motivasi buat kita. Ini Allah langsung menyampaikan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Ya. Jadi orang-orang munafik ini kan dalam salah satu cirinya itu mereka agak, mohon maaf, kikir mengeluarkan hartanya. Tapi dia ingin dikenal, tapi sebenarnya dia agak berat mengeluarkan hartanya. Nah, ketika meninggal dia menyesal. Ini yang makanya bahagian dari kisah orang munafik dalam surat Al-Munafiqun yang mengungkapkan ini. Jangan sampai nanti kita naudzubillah seperti ini. Menjadi seperti ini orang yang menyesal setelah meninggal. Kalau menyesal dari sekarang, ya Allah, jangan sampai saya tidak bersedekah ketika saya masih hidup. Kalau sudah kecabut nyawa saya, sudah di liang kubur, nggak ada lagi belum bersedekah, karena kematian itu memutuskan segala amal. Amal kita terputus karena ajal, sudah selesai ya tugas-tugas kita di dunia. Amalan yang ketiga setelah berbanyak sedekah, menghidupkan malam-malam Ramadan. Menghidupkan malam-malam Ramadan atau qiyamul Ramadan. Ya. Dengan apa kita hidupkan malam Ramadan? Dengan sholat tarawih. Jangan sampai ada yang putus tarawih kita setiap malam kepada Ibu. Ya, mohon doa kepada Allah, ya Allah mudahkan kita, ringankan kita untuk sholat tarawih setiap malam. Kemudian yang kedua, sholat witir. Ya, dia gabung dengan tarawih. Berzikir, usahakan zikir pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar. Itu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Membaca Al-Quran, itu tadi sudah masuk yang pertama. Itu amalan yang paling disukai Allah di bulan Ramadan, memperbanyak baca Al-Quran. Dan berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu mustajabah dikabulkannya doa, seperti sahur, dari sahur menjelang subuh, kemudian menjelang berbuka, itu waktu mustajabah. Kita duduk di hadapan makanan hidangan kita berdoa kepada Allah, itu mustajabah. Saya pernah mengalami pengalaman yang Allah berikan ketika umroh di Ramadan ya. 2015 lalu Allah kasih rezeki bisa umroh di Ramadan, pertengahan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Di Masjidil Haram kami iktikaf itu, Bapak dan Ibu, dari asar sampai dengan maghrib itu orang-orang Arab itu, jamaah umroh itu sudah duduk di depan hidangan itu, kerja mereka hanya berdoa dan baca Quran saja, khusus gitu. Karena waktu-waktu itu yang mereka kejar untuk berdoa sebanyak mungkin, karena doa dikabulkan. Apalagi doa di bulan Ramadan, apalagi ditambah doa itu di hari Jumat. Wah, itu dahsyat. Ya, maka perbanyaklah doa ketika waktu-waktu mustajabah, apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian ini penguatnya ya, dari hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, ya, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, mendirikan di bulan Ramadan dengan salat tarawih, witir, berzikir, baca Al-Qur'an ya, karena iman dan mencari pahala dari Allah saja, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Apalagi sekarang sudah 10 malam kedua ya Bapak dan Ibu ya. Ada
adalah maghfirah. Allah sedang mencurahkan ampunan sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang berpuasa. Maka kejarlah ampunan itu dengan amalan tadi, dengan amalan-amalan tadi. Perbanyak sedekah, perbanyak baca Al-Quran, kita jaga duha kita, jangan sampai putus di bulan Ramadan sholat duha, jangan sampai putus sholat tarawihnya, ditambah sholat tahajud menjelang sahur. Bangun kita sebelum sahur tahajud dulu. Jadi tahajud dapat, tarawih dapat, luar biasa ya di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, amalan yang keempat ya, kan tadi 5 nasihat ya. Ini nasihat yang keempat yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada kita, memperbanyak istighfar, kasratus istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Istighfar adalah meminta ampun kepada Allah ya. Nah, ini kata Rasulullah, demi Allah, ini Rasulullah menceritakan, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Maka minimal Bapak dan Ibu di Ramadan ini kita latih minimal 70 kali sehari. Tapi terlalu sedikit kalau di bulan Ramadan Mas. Saya pernah melatih sampai 5.000 satu hari bisa 5.000 ya. Apalagi kalau pakai tasbih digital. Kan tasbih digital kan tinggal ada angka-angkanya. Insya Allah bisa. Ya, apalagi kalau kita biasa bepergian naik pesawat sejam 2 jam dari sini ke Jakarta sudah dapat 5.000. Ya, daripada kita mengerjakan yang lain hanya istighfar saja di atas pesawat bisa dapat 5.000. Nah, maka Bapak dan Ibu jangan lewatkan sedetik pun waktu berharga di bulan Ramadan ini tanpa amal soleh, terutama istighfar. Perbanyak istighfar. Ya, mohon ampun pada astagfirullah. Ini ringan ya. Astagfirullah. Ini bisa 33 kali satu tangan. Astagfirullah. Ya, terus. Nah, karena ini amalan yang dinasihatkan oleh Rasulullah, kita perbanyak di bulan Ramadan. Ya, istighfar ini adalah penutup setiap amalan soleh. Bahkan Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, perbanyaklah istighfar karena kalian tidaklah tahu kapan waktu turunnya rahmat kasih sayang Allah itu kita nggak tahu turunnya kapan. Maka setiap saat ketika ada waktu kita, daripada menerawang memikirkan yang tidak perlu difikirkan, lebih baik kita istighfar ya, mohon ampun kepada Allah. Terakhir, nasihat Nabi yang kelima yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Ya, kasratul doa. Ya, kasratul doa. Imam Nawawi mengatakan disunahkan orang yang berpuasa berdoa saat berpuasa. Doa saat berpuasa itu sangat mustajabah. Gitu. Dalam urusan akhirat dan dunianya. Jadi kita boleh minta dunia dan akhirat kita dalam doa ketika sedang berpuasa. Nah, jadi apa sajalah doa yang kita sukai, doa kebaikan untuk diri, keluarga, siapa saja, untuk kaum muslimin gitu. Doa yang dipanjatkan pada bulan Ramadan ini tidak akan ditolak oleh Allah. Nah, ini keistimewaan di bulan Ramadan. Jadi apa saja doa kita insya Allah dikabulkan Allah. Dikuatkan oleh Rasulullah SAW, 3 orang yang doanya tidak tertolak kata Nabi. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, itu yang pertama. Disebutkan yang pertama langsung ya. Kemudian pemimpin yang adil dan doa orang yang dizalimi. 3 itu doa tidak tertolak. Tapi yang pertama tadi apa? Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka selain perbanyak istighfar, Bapak dan Ibu, anak-anak kami, perbanyak juga berdoa. Doa boleh dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam hati. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa daerah silakan. Yang penting kita ngomong sama Allah, minta. Doa itu artinya minta. Mintalah sesuatu untuk urusan dunia dan akhirat kita. Karena hanya Allah yang bisa mengabulkan permintaan kita. Nah, Allah Maha Kaya. Allah akan berikan apa yang kita minta, terutama di bulan Ramadan. Beruntunglah orang yang berada di bulan Ramadan, dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya semakin dekat kita kepada Allah di bulan Ramadan, itulah orang-orang yang beruntung. Ya, itulah tandanya nanti orang yang takwa, yang insya Allah tempat kembalinya adalah surga. Ya, bersama-sama nanti dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan jamaah masjid Muttaqin ini. Amin ya rabbal alamin.
fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.